gue nggak ngerti apakah ini di Indonesia doang atau di tempat-tempat lain juga, tapi latah ya latah gitu sosial. Latah sosial. Ih, kok pinter. Hi everybody, welcome to MTF with Samira Dan Alia. and Alia. As you know, ini podcast kita. Kan gitu ya, kita selalu harus mikirin gitu. Apa sih yang lagi asik? Yang lagi asik gitu loh, lagi sih apa sih orang-orang lagi banyak naik sepeda sih. Tahu nggak sih tadi di grup keluarga nyokap gue tiba-tiba grup keluarga kayak, ini ada yang mau beli nggak Brompton? Kayak apa coba? Your mom? Iya, tiba-tiba kayak Brompton ini dengan harga masing-masing kayak, oh my god, dia jadi kepinginan. Your mom? My mom, mama. Jadi beli Brompton mama. Iya, tiba-tiba jadi pengen beli Brompton karena ya rame kan gitu sekarang nih dengan pandemi ini, dengan COVID tiba-tiba ini. ya. Tiba-tiba. Iya. Padahal I remember, maksudnya gue tahu, I don't know gitu, Brompton itu kayak ini banget. I don't know what that is. Okay, I'm sorry. Let's break it down. Let's forgive Samira untuk nggak tahu. Basically sepeda lipat lah, gitu. Sepeda lipat dari Eropa. Oke. Tapi I remember last year gitu, om gue tuh kayak minjemin lah sepedanya gitu. Terus gue cuma bilang, oh, ini apa sih sepeda? Apa bisa dilipat-lipat, aneh, nggak enak gitu. Gue bilangnya kayak merasa kayak gitu. Tapi ternyata sekarang heboh banget, semua orang pada beli gitu. I don't know why. It's like having a I know. Kayak waktu pertama iPhone keluar, kayak gitu iPhone. Atau enggak? Mungkin ya kayak harus ada, soalnya emang tipenya banyak banget ini kayak I don't know. Pokoknya kayak something that's trending banget lah sekarang ini gitu. Dan harganya tuh naiknya gede banget. Again, kalau salah harga, I'm sorry karena gue bukan anak sepeda juga. Itu harganya bisa naik 2-3 kali lipat. Mungkin dari 20 juta sekarang tuh dijual 50 juta, 60 juta. Ini karena masuk ke Indonesia. Mungkin masuk ke Indonesia, tapi dulu di Indonesia dijual juga gak segitu, 20 jutaan kalau gak salah gitu ya. So sekarang demand-nya high. Dan itu sold out-nya di mana-mana, waitlist dan lain-lain. Maksudnya for something that expensive gitu loh, itu orang tuh benar-benar tajir juga ya orang Indonesia kalau dipikir-pikir. Buat sepedaan. Tapi the thing is like kayak it's like you langsung invest, kenapa nggak harus mahal-mahal gitu kayak exactly, like you're just trying it out, right? Like I don't know. Iya, soalnya kayak apa ya? Oke ya, mungkin lo lah pertama lari. Lo langsung gearnya paling mahal nggak? Enggak. Tapi pas udah ngerti, kalau misalnya mau larinya kayak gimana gitu, terus your like sweat absorption and like you end up knowing what udah you ngerti kan, and then, setelah lo nyoba berkali-kali. Tapi itu kayak abis berbulan-bulan. Terus then you know sepatunya yang cocok yang mana. So I only buy one pair like the Adidas Zero. Adidas by the way. Minta di endorse tolong Adidas. So tapi it took a while. Bukannya kayak mau coba lari terus I'm gonna buy the most expensive stuff. Karena kan dulu kan terus sama jam tangan juga berapa 1 tahun kali setelah baru punya. Iya. Terus habis itu ganti-ganti terus. Enggak cuman terus habis itu kayak pakai selamanya gitu. I used to remember like when I started running gitu. Before I started running, people would wear their like jam tangan lari the whole day, and I'm like, ya udah ngapain gitu. Tapi then I became one of them. Iya kan, soalnya udah jadi lifestyle, udah jadi lifestyle, part of your life kan gitu. Tapi ya gitu ya, mungkin banyak banget. Gue nggak ngerti apakah ini di Indonesia doang atau di tempat-tempat lain juga, tapi latah sosial. Latah sosial. Ih, kok pinter. Apa itu latah sosial gitu? Karena setiap ada yang tren dikit menjamur gitu, menjamur kemana-mana gitu. Asli waktu kan kemarin tuh sempat CFD itu sempat dibuka ya. Jadi abis PSBB CFD itu sempat dibuka. Kalau dulu kan kita CFD itu ada yang lari, mungkin banyak yang lari ya, banyak sepeda. Ini enggak, itu benar-benar CFD waktu kemarin sempat dibuka sekali, akhirnya ditutup lagi karena rame banget. Itu 90% kayaknya sepedaan. Where are those people yang lari gitu? I don't know. Dia berswitch ke sepeda. So kayaknya nih latah ini tuh yang sering kejadi. Mungkin yang gue bisa inget ya, karena orang terdekat gue ikutan. Latah itu batu akik dulu. Sekarang coba jujur, siapa yang dulu punya batu akik terus tiba-tiba ikutan beli, terus sekarang akhirnya baru sadar, oh ya, what the hell am I doing? What is batu akik? Nggak tahu gue juga. Pokoknya batu akik itu kayak batu
alam gitu kali ya, batu alam gede terus dijadiin cincin gitu, dijadiin kayak koleksi lah gitu loh, batu gitu loh. So nggak tahu deh, kayak tiba-tiba semua punya. Salah satunya suami gue lo punya, tiba-tiba pengen pegang tuh, bukan pegang, maksudnya kayak dia dikasih tahu orang or something, tapi dia punya gitu loh. Tapi dia punya itu cuman berapa bulan, akhirnya dijual karena akhirnya dia nyadar that's not him gitu. Yeah. For me, what I remember is adult coloring books. Kayak sampai di mana-mana, di Aksara ada, di Gramedia ada. Semuanya, right? Semua punya. Semua punya. And I was like, I had it. And for me, you had it. For me, I'm such a kayak it takes me a while to jump on fads gitu. Kayak kalau gue mungkin ya itu ikut-ikutan karena kan stress reliever. Ya sih, setelah 2 page kayak enggak nih, tambah stres, nggak selesai. Gue kesel sendiri ya. Tapi kayaknya memang namanya latah sosial itu mungkin kalau emang itu menjadi positif dan menjadi new habit yang bagus dan lo bisa constantly doing it for a long time, I think it's good. Tapi I want to understand first, what about like society di sini ada, kenapa? Why does that happen? Ini gitu juga kali ya. They see it as trend, they see it as kayak. And people always want to be in. And also I think juga people have FOMO. Kayak I have incredible FOMO gitu. Mungkin. Iya kan? Kayak tempat baru, misalnya tempat baru lagi hits banget makan. Semua harus sana penuh gitu, sampai nggak susah banget mau dapat tempat itu, whatever lah, restoran kayak atau apalah gitu. Jadi kayaknya emang zaman-zamanan lah ya gitu. Zaman-zamanan. Tapi what does it mean to be in juga? Kayak does it add like self-worth to you? Kayak apa? Like why do people want to be included? You want to be relevant. You want to be relevant. You want to be relevant. You want to be kayak mungkin apa ya, up to date gitu, kayak kelihatan gaul. Kelihatan gaul. Yeah, but like why though? I want to know why sebenarnya. I don't know. You don't know why? Why? Like let's think about it. Like kapan kita berasa FOMO? Sering sih. Sering. I tapi, also have FOMO. Iya sering FOMO. Tapi ini ya dengan adanya pandemi ini ya, FOMO itu hilang. And I love it. Love it karena I think you get in tune with yourself. And kayak we pick up, or at least I pick up things yang kayaknya I don't, terserah dia bilang ikut-ikutan atau apa, tapi kayak I discover something that I really like dan I wanna pursue gitu, agak lama gitu. Kayak gue suka gambar gitu, karena kan lagi pandemi ini lagi banyak. Tapi itu latah sosial juga atau enggak? Nah itu nggak tahu, karena banyak juga orang tiba-tiba dari nggak gambar jadi gambar. Yang pertama you saw it from your friends Insta stories gitu kan, and then you're like I want to try. Tapi kan itu nggak sih, gue ikutan karena banyak kelas gratis sih, Sam. Remember I took that kelas gratis 3 jam berkali-kali, kayak nggak mau rugi sampai badannya sakit. Sampai badannya sakit-sakit. Jadi kalau gue mungkin drive-nya itu adalah yang gratis dulu. Yang gratis, bukan Broncos. Bukan. Apa? Broncos. What's Broncos? The bicycle. Brompton. Aduh, maafkan gue nggak ngerti ini Broncos dari mana. Brompton. Bukan, sorry. Makanya nggak bisa itu. Makanya kita olahraganya ini aja, lari. Gratis ya kan, nggak perlu bayar, tinggal pakai baju seadanya ya, sepatu nggak usah mahal-mahal banget. Melakukan whatever, itu gitu loh. So I think kayak gambar juga gitu, awalnya cuman ikutan tapi akhirnya ya benar kayak mirip kayak lo kali ya, setelah udah tahu baru beli kuas yang mahalan, barulah invest in things gitu. Tapi ya gitu, dengan pandemi ini you wanna pursue something, latahnya itu yang apa ya, added value gitu sama tapi lo. Don't you find it a little bit annoying when people like ikut-ikutan? Kayak jujur, I'll tell you my story. Kayak waktu itu kan aku suka lari, and I would always post it. Terus orang-orang kayak they would ask me question gitu-gitu. Terus tiba-tiba juga pengen ikutan lari gitu. I'm just like, ya udah boleh, tapi kayak don't bother me gitu. Jangan ikutan, jangan ganggu ini. This is what I want to do gitu. Tapi like, tapi kalau kayak gitu kan dia sebenarnya terinspirasi sama lo. Nggak mau jadi inspirasi. No, itu that's a different topic. Tapi do you get what I'm saying? Kayak orang emang suka kayak kalau misalnya your friend atau someone in your community mulai habit yang healthy, mungkin mereka bilang kalau misalnya orang ini bisa, kenapa gue nggak bisa gitu kan? So mungkin that's how it like kalau misalnya dia bisa aja beli itu gitu loh, atau dia punya itu dia bisa kesana, kenapa gue enggak? Iya, gitu. dan I feel like
Ya kayak gitu sih. Ya ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Tapi kayaknya ya gitu ya, ikut-ikutan kalau jadi ya itu balik lagi, kalau jadi positif menjadi lifestyle yang bagus, I think It's gonna be good gitu. Soalnya gue mungkin cerita lagi suami gue lah gitu ya, bintang-bintang. Asli suami gue itu gak olahraga sama sekali dulu. When I met him gak pernah olahraga gitu. Tiba-tiba baru kawin itu mulai banyak orang lari tuh. Mulai banyak orang lari, ikut-ikutan tuh, latah. Ikutan lari. Tapi udah lari oke. Terus mulai ngeliat emang ada orang yang suka sepeda, tapi sepedanya kayak try bike gitu lah kalau nggak salah gitu, olahraga sepeda lah gitu, tapi sepeda yang beneran sepeda ya, bukan Bromptonannya yang kayak sepeda tamasya gitu, maksudnya yang gaya-gayaan sepeda olahraga itu. Dia sempat bilang gitu kayak ngapain ya ngapain sih ikut lari, kayaknya udah paling cukup lah. Tapi ternyata it motivates him lagi kayak setelah nih lari udah gue pengen lagi sampai akhirnya dia ikut triathlon, belajar berenang dari nggak pernah nggak bisa berenang sampai belajar berenang. But what I'm proud of him gitu, atau yang sesuatu yang bisa gue banggain itu udah berlanjut selama mungkin udah berapa tahun ya, 5 tahun lebih dong. Tetap gitu, bukan tren-trenan. Bukan tren-trenan karena dia jadi menemukan ikut-ikutannya itu menjadi hal sesuatu yang positif buat dia, kayak stress reliever dia. Dan dia sangat constant, saking dia menemukan hobi barunya itu, dia tuh nggak perlu a group gitu. Jadi ketika dia bisa sendiri. Jadi kalau sepedaan gue sepedaan sendiri karena emang it's for that. Tapi kalau misalnya yang lain kan mungkin they see it as a social activity. Terus juga maybe it won't last long juga. Mungkin mereka kayak 3 bulan 4 bulan terus ya udah capek, udah move on to the next. Ketika misalnya teman-teman lo udah berhenti gitu kan, ya udah deh gue juga udah nggak ikutan lagi. So kita pernah nggak sih latah sosial like me and you? Kayaknya lo ngikutin gue apa sih? Ini podcast kita latah sosial nggak? Latah sosial. Kayak kita lihat kita juga bisa Tinkerlust bikin podcast gitu. Itu do you think so? Nggak tahu ya, mengikuti tren. Okay. Iya, mungkin kali ya, tapi ya itu harus konsisten. Kayaknya kalau ini konsisten, sustain, then it's a good thing. And it's a good thing gitu. Kayaknya ya. Jadi kayaknya ya of course ya kita juga nggak boleh banget kayak orang kayak gini. Ya udah nggak mau. I stay the way I am. Kayaknya kan lo nggak grow juga gitu loh. Tapi ya itu, I think you should do it for a purpose. Yes. Not ikut-ikutan. Itu sih kayaknya. And I think it's like kadang-kadang you need to look into yourself why you want to do something. Right? Kayak is it because your friends are doing it and it's a good positive vibe, ya udah ikutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau kan ada juga ya orang ikut-ikutan itu tapi sebenarnya peer pressure. Nah itu kayaknya yang it won't last long, it's not nggak sustain. Terus udah invest in all of this, itu sih yang sayang banget. Tapi kalau orang mungkin banyak duit ya nggak apa-apa. Who cares? Banyak duit. Kita punya nggak sih teman-teman kayak gitu? Kasian banget. Nggak punya ya teman kayak gitu. Enggak. Mereka cuman enggak sih. Enggak. Tapi ya gitulah ya. I guess ya mungkin kita latah sosial dengan podcast ini, maybe dengan I don't know ya, gue gambar kali, mungkin lo juga baking ya dengan masa ada sosial. Tapi I think if you're consistent dan lo benar-benar merasa add a positive value to your life, bukan karena ikut-ikut. Kan ada orang juga pengen orang pada bisa masak, gue juga bisa masak tapi cuma mamer. Terus nggak enak. Ini emang harus enak terus sih cewek mulai ini. Kalau trial boleh dong nggak enak kan? Merasa tersindir. Tapi maksudnya gitu loh, kalau misalnya if you do it for yourself dan ada purpose-nya, I think it's a good latah sosial gitu. Exactly. No, I totally 100% agree with you. Pokoknya jangan FOMO, pikirin diri sendiri, have fun with yourself. And kalau emang mau latah sosial or ikut-ikutan, jangan cuma asal ikutan. Tapi it needs to be positive for you. Iya, positive for you. And kalau bisa kontribusi ke family, kayak lo masak enak kirim ke gue gitu kan. Lo 2 points for me. 2 points for you. Yes. Alrighty. Oke, jadi kita end dulu ya mungkin podcast episode ini. So, just to remind you guys, me and Alia, we're partners at Tinkerlust, and emang setiap hari ketemu dan kita emang selalu ngobrol. Jadinya what better way to share some of our conversations, mungkin entertaining juga. Some people hopefully find it entertaining gitu loh. Apa adanya kita apa adanya, and shoot us hello and some questions if you have any, kalau misalnya mau discuss certain topics. Yes. Alright, see ya. Bye.